Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Nabi, dia berkata, Bude, Muslim. Salah undang, turun aku. Kamu yang undang. Iya, turun aku. Enggak, kamu lagi siaran sama aku. Saya juga siaran ini, kamu juga siaran kan, kamu mengundang. Gimana sih? Beda. Bude, saya tanya, kamu Muslim nggak? Ya. Oke, aku bacakan hadis ya. Nih, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia sudah dewasa. Hadis riwayat Muslim. Bude, yang saya tanya begini, berarti di dalam Islam boleh seorang wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Dalam bentuk apa dulu? Ya ini, kan ada seorang namanya Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail ini kan istrinya dari Abu Hudzaifah. Nah, Abu Hudzaifah ini punya pelayan laki-laki, sudah dewasa. Nah, karena pelayannya ini keluar masuk rumah. Itu hadis riwayat Muslim ya? Iya, hadis riwayat Muslim. Boleh lah. Berarti misalnya kamu nih, ya kan? Wanita dewasa. Ya. Terus suami kamu punya pelayan laki-laki yang sudah dewasa. Ya. Nah, berarti kamu boleh menyusui pelayan kamu yang laki-laki itu, yang sudah dewasa. Ya karena apa dulu? Kan gitu. Biar suaminya nggak cemburu. Oh, ya nggak boleh lah. Gimana sih? Ini kan latar belakangnya. Gila. Bukan ini. Enggak. Gini loh, Bude. Ini latar belakangnya. Coba terima dulu match, biar kita match dulu. Boleh. Nah, ini latar belakangnya. Si Sahlah ini kan ngadu. Si Sahlah binti Suhail ini kan ngadu kepada Rasulullah. Bahwasanya Salim ini sering keluar masuk rumah dan itu membuat Abu Hudzaifah cemburu. Nah, lalu ngadulah ini Sahlah ini. Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu. Maksudnya cemburu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal Salim itu adalah pelayannya dia sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia, si Salim yang sudah dewasa itu. Ya kan? Nah, Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya? Padahal dia telah dewasa. Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Nah, di hadis-hadis lain, yang riwayat-riwayat lain dikatakan bahwa setelah disusui itu Abu Hudzaifah tidak cemburu lagi. Nah, berarti kayak gini kejadiannya nih. Misalnya taruhlah kamu adalah Sahlah binti Suhail. Terus kamu punya suami namanya Abu Hudzaifah. Nah, suami kamu ini punya pelayan laki-laki. Nah, pelayan laki-laki ini sering keluar masuk ke rumahmu lah. Kamu lagi pakai anduk atau lagi pakai apa. Itu buat suami kamu Abu Hudzaifah ini cemburu. Nah, lalu kamu mengadulah kepada Muhammad. Wahai Rasulullah, di wajah suamiku cemburu. Karena pelayan laki-lakinya itu sering keluar masuk. Nah, di sini dikatakan, susuilah dia. Berarti boleh kamu menyusui seorang pria dewasa? Enggak. Bingung. Kalau enggak berarti kamu enggak menentang sabda Rasul kalau begitu. Boleh lah, katanya kan suaminya yang suruh menyusui. Waduh. Loh, kok suaminya disusui. Bukan suaminya, pelayan dari suaminya. Kalau suaminya ya enggak masalah. Gini loh, yang disuruh kamu menyusui. Aku kurang paham loh. Aku jelasin lagi pelan-pelan ya. Yang nonton di rumahku jangan yang dihujat ya. Aku juga kan kurang tahu. Ya, oke. Aku jelasin pelan-pelan nih. Ada seseorang namanya itu Sahlah. Oke.
Sahlah ini seorang wanita yang sudah bersuami. Nah, nama suaminya itu adalah Abu Huzaifah. Sampai sini paham? Paham. Oke, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki. Namanya Salim. Iya. Nah, Salim ini sering keluar masuk rumah. Namanya kan pelayan. Istilahnya pembantunya gitulah ya. Nah, dia keluar masuk rumah. Dilihatlah si Abu Huzaifah ini kadang lagi pakai anduk lah atau gimana. Ngeliat terus lah setiap hari. Nah, akhirnya Abu Huzaifah ini cemburu. Ya, terus? Nah, lalu si Sahlah ini ngadu. Wahai Rasulullah, sungguh, saya bacakan ya, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah, yaitu suaminya dia sendiri, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi bersabda, susuilah dia, si Salim itu. Terus? Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Kan udah dewasa nih, kok disusuin? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Di dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan, setelah disusui itu, Sahlah datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sekarang kecemburuan atau raut di wajah Abu Huzaifah itu sudah tidak ada lagi. Nah, pertanyaan saya nih kepada kamu, sebagai seorang muslimah ya kan, berarti boleh dong seorang muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Boleh. Boleh? Waduh, serius kan? Perintah Rasul. Oh boleh, saudara-saudara. Kan perintah Rasul kan? Tapi kalau laki-laki kalau sudah dewasa disusui wanita dewasa itu, nanti apa enggak terjadi yang bukan-bukan? Kan itu kan atas izin perintah Rasul juga. Dia kan cuma melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kan? Oke, nah sekarang aku tampilkan lagi hadisnya nih. Ini hadis lain ya, karena hadisnya kan bukan cuma satu nih. Nah nih, dari Aisyah. Ya, ini hadis riwayat Muslim nomor 1452. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah bahwa 10 kali penyusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi SAW wafat dan keadaan masih seperti itu. Tahu nggak ini? Jadi boleh menyusui 5 kali susuan. Nggak tahu, aku takut salah ngomong, aku asli takut. Takut salah ngomong. Oke lah. Tapi kayaknya tadi saya dengar ada suara ini. Suamiku. Oh suami, itu bagaimana pendapat suaminya kak? Katanya boleh. Boleh. Berarti misalnya nih suamimu punya, taruhlah apa ya, semacam pelayan gitulah ya. Suamimu taruhlah bos lah, juragan gitu ya. Nah terus dia punya pelayan nih. Nah pelayan itu kan namanya pelayan kan bebas-bebas aja masuk rumah kan. Suruh ini suruh itu kan masuk-masuk aja dia kan. Nah berarti boleh ya kamu menyusui pelayan itu ya? Aku takut salah ngomong, aku takut dihujat. Aku salah ngomong. Udahlah, aku takut. Jangan dipaksakan lah. Aduh, pergi dia sudah. Dia yang ngajukan permintaan ke sini loh. Aduh. Ini pasti bani-bani perekam layar udah ngerekam semua ini pasti. Silakan teman-teman upload lah di TikTok kalian ya, di beranda-beranda kalian ya. Jadi kalau kalian punya TikTok itu sebenarnya satu senjata pamungkas teman-teman untuk memberitakan sesuatu, ya kan? Karena zaman dulu yang punya TV itu cuman artis. Kalau zaman sekarang semua orang punya TV, yaitu TikTok ini. Jadi semua orang tinggal ngomong aja di depan layar udah kedengeran ke seluruh Indonesia gitu loh. Ya, jadi kalian gunakan itu. TikTok kalian itu, ya mungkin kalau TikTok kalian asli nanti nggak enak sama temanmu kan, ya kan? Kalau TikTok kalian asli, kamu kenapa sih kok upload seperti itu kan? Tapi kalau TikTok kalian macam namanya aja sang penonton, nah gitu, atau namanya tukang nyimak, nah kalau gitu kan pasti itu cocok itu akun-akun yang seperti itu. Nah, karena saya juga mengerti keadaan kalian ya. Kalian punya teman lah, pastikan teman kantor lah, teman kerja lah, teman ini tentu saja kalian menjaga lah. Nah, kalau seperti saya ini kan saya sudah rela-rela saya hilang segala macam teman apa segala macam, ya resiko gitu kan.
Seperti itu. Oke, kita naikkan lagi. Ya, tolong ya teman-teman, tolong yang Kristen jangan naik dulu. Putri Rembulan Shop, Muslim Bang. Halo, Halo, Muslim Bang. Halo, Muslim Bang. Iya, Muslim. Kenapa, Bang? Iya, banyak trompet telolet itu apa itu, Bang? Oh, enggak ada trompet, Bang. Ada kayak telolet gitu, bis kayaknya ya. Oh Oke. iya, bis, Bang, iya, Oke. Bang. Jadi ini, Bang. Jadi Abang tadi sudah menyimak ya. Iya, Ya, jadi hadis ini udah pernah Bang baca? udah pernah. Sudah pernah Bang baca. Ya, Nah, bacakan lagi, Bang. oke, saya bacakan lagi ya. Artinya, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia." Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya? Padahal dia telah dewasa." Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa." Jadi menurut ayat ini boleh ya seorang wanita muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Betul? Itu salah, Bang. Kok salah? Oke, coba silakan jelaskan, Bang. Iya, Kita kasih saya kesempatan jelaskan mereka dulu, Bang, jelaskan. ya. Yuk. Itu kan ceritanya gini, Bang. Itu tentang saudara susun, Bang. Saudara susun itu maksudnya gini, Bang. Saudara misalnya kan sayap saudara susun itu kan di dalam apa itu ya, keluar di dalam keluarga itu kan maksudnya. Waduh. Sebentar. Jadi kan Ini ini, makin Bang, kacau. Sebentar, Bang. Sedikit. Gini. Abang saya tanya dulu nih. Abang ngerti nggak siapa itu Sahlah binti Suhail, siapa itu Abu Hudzaifah, dan siapa itu Salim? Oh, ngerti, Bang. Oke, sekarang saya tanya, apa hubungan Abu Hudzaifah dengan Sahlah? Itu saudara, Bang. Saudara, aduh, gini, Bang. itu suami istri, gimana sih? Bang, gini, Bang. Sebentar, Ya, saya Bang, ulangi dulu. iya, Apa hubungannya Sahlah dengan Abu Hudzaifah? Itu suami istri, Bang. Suami istri. Iya. Oke, Sahlah dan Abu Hudzaifah suami istri. Ah, Nah, lalu Salim itu siapanya? itu saudara yang disusun saudara susun itu, Bang. Sudah gimana? Karena Salim ini pelayannya Abu Hudzaifah, Salim ini tentulah keluar masuk rumah. Namanya pelayan. Pelayan kan memang tugasnya kan beresin segala pekerjaan bosnya. Iya. Nah, dia pastilah keluar masuk rumah. Nah, itu membuat yang bosnya ini malah cemburu. Nah, datanglah istrinya kepada Rasulullah mengatakan, "Sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah, suaminya dia sendiri itu, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya." Maka Nabi SAW bersabda, "Susuilah dia, si Salim itu." Maka Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya, wahai Rasulullah? Padahal dia sudah dewasa." Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui kalau dia sudah dewasa." Jadi menurut hadis ini, berarti bolehkah seorang perempuan muslimah menyusui laki-laki yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Boleh nggak? Tidak boleh, Bang. Loh, ini apa? Ini apa yang kau baca ini apa? Maksudnya itu maksudnya jangan seperti itu, Bang. Itu maksudnya diberi perhatian. Perhatian, Bang. Kalau cuma diberi perhatian, ngapain dia bilang dia sudah dewasa? Aduh, dia sudah dewasa ini. Gitu, Bang. Bagaimana mungkin saya menyusuinya, padahal dia sudah dewasa? Yang artinya susun itu kan bukan kita menyusui, Bang. Itu kan artinya kan diberikan perhatian, itu kan gitu, Bang. Itu juga dari mana ceritanya menyusui itu artinya memberikan perhatian. Berarti kalau ada seseorang yang perhatian sama saya, berarti dia harus nyusuin gitu. Ada aja kamu tuh. Ada aja gitu, Bang. Gini loh, Bang. Mati orang terpingkal-pingkal gara-gara kamu loh, jawabanmu loh. Gini loh, Bang, Bang. Yang artinya kan susun, itu kan saudara susun itu, Bang. Yang siapa itu saudara susun. Oke nih, saya tampilkan nama kamu lah. Nih, lihat nih. Nih. Saya bacakan nama kamu ya. Nih. Sebentar.
Waduh, lupa saya download. Jadi mengenai persusuan orang dewasa itu ada lagi riwayat-riwayat yang lain gitu loh. Bukan cuma ini. Iya, bahwasanya Aisyah itu juga pernah berkata mengenai hal ini. Nah, gini loh Bang, maksudnya kan itu kan Julin susun Bang. Itu saudara sesusu Bang itu Bang. Yang itu siapa saudaranya coba? Yang saudaranya siapa? Yang tadi itu siapa itu? Siapa? Yang tadi yang apa itu? Orang siapa kamu aja nggak paham. Bukan yang tadi siapa sih? Siapa sih situ? Yang tadi siapa? Bacakan tadi itu. Ya udah kami sendiri yang baca. Kalau saya yang baca jadi kamu nggak tahu apa-apa. Kami baca dah. Kalau saya dari tadi yang baca saya terus malah jadi saya yang tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Yuk. Siapa ini? Atau kamu dengerin dulu lah ceramahnya ya Khalid Basalamah ya. Dengerin. Beliau waktu bayi dibeli oleh istri Abu Hudzaifah. Dan tidak jelas siapa ayah dan ibunya Abu Hudzaifah. Salim ini. Nggak jelas bayi dijual di pasar kuda. Datanglah tadi Saliyah radhiyallahu anha binti membeli. Lalu dia bawa pulang digendong-gendong lah si Salim ini. Berjalan waktu, gitu kan, sampai Salim mulai balik. Akhirnya istrinya Abu Hudzaifah ini mulai mau bertanya hukum. Ini gimana nih, anak angkat tapi belum pernah disusuin. Dan ini tinggal serumah. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Salim telah seperti saya anggap anak saya sendiri. Melihat apa yang dia bisa lihat dari anak-anak saya, melihat saya. Tinggal serumah dengan saya, tahu semua yang berhubungan dengan rumah saya. Bagaimana hukumnya? Sementara saya sama Abu Hudzaifah berat untuk melepaskan dia. Kata Nabi SAW, susuilah dia. Tuh, dengar gak kamu? Dengar gak? Ini bukan saya yang ketawa, nanti jamaah yang ketawa nih, dengar nih. Makna di sini teman-teman, kalau antum baca dan ini kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulughul Maram bab di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW arbi'i, susui si Salim itu. Halo Bang Fujian. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Oke Bang Fujian, Abang Muslim pasti Bang ya? Iya Bang, aku Muslim Bang, tapi oke Bang. Abang profilnya. Bang, ini Bang. Jadi ada sebuah hadis mengenai seorang wanita yang sudah dewasa disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa, tapi laki-laki itu bukan suaminya. Oh boleh itu Bang, kayak gitu boleh? Ya makanya itu gue tanya sama Abang. Tapi boleh loh Bang kalau ada duitnya Bang. Duit? Nih Bang, aku bacakan dulu Bang ya. Nih, artinya Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Ya. Oke, Sahlah ini perempuan ya Bang ya, perempuan dewasa. Sudah ada suaminya, nama suaminya itu Abu Hudzaifah. Oke, dia berkata, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Oh, air susunya nempel. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Bagaimana mungkin saya menyusui dia? Padahal dia adalah pria yang telah dewasa. Maka Nabi SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Nah jadi menurut hadis ini Bang, Abang kan Muslim ya, aku bertanya Bang. Berarti boleh Bang, seorang wanita Muslim yang sudah punya suami menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Aku jawab Bang. Silakan. Boleh lah Bang, aku aja kadang nyusu sama istri orang. Buset. Gawat ini Bang, buset. Oke, aku nggak tanya Abang nih. Misalnya gini, Abang punya istri nih, ya. Nah, Abang punya pelayan laki-laki, anak buah lah, punya tangan kanan Abang ya. Nah, karena orang itu tangan kanan Abang, pasti keluar masuk rumah kan bebas dia. Ya. Kunci Abang kasih. Ya kan? Jangankan masuk rumah, masuk kamar, semana masuk. Namanya anak buah, anak tangan kanan kan? Nah, akhirnya karena dia sering keluar masuk itu, Abang ini kadang-kadang cemburu. Nah, terus istri Abang itu datang kepada Rasulullah, bilang begini, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Fujilian ini ada raut cemburu di wajahnya bersehubungan dengan anak buahnya yang sering masuk rumah. Nah, kemudian di sini dikatakan Muhammad mengatakan susuilah dia. Nah, lalu Sahlah berkata, umpamanya istri Abang ini berkata, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia pria sudah dewasa. Aku jawab nih, lalu aku udah tahu ini. Aku jawab ya. Aku bilang sama karyawanku itu, binimu cantik nggak? Kalau cantik tukar susu. Bahaya Bang dia. Gawat nih Abang. Berbahaya.
Bang, tapi kita nggak ngomong masalah pribadi, Bang. Banyak kan orang sifat-sifatnya beda-beda kan, Bang. Ada orang yang seperti adik. Kita maksudnya ngomongin Islam nih, Bang. Dalam Ya. ajaran agama Islam itu boleh nggak, Bang, kayak gitu, Bang? Ya kalau dalam ajaran agama Islam ya nggak bisa lah, Bang. Tapi hadisnya bunyinya begini loh, Bang. Tapi mungkin seperti ini, Bang. Tapi mungkin namanya kita menolong orang yang lagi kehausan, itu berpahala, Bang. Bang, kan ada air putih, Bang. Loh, Abang lucu. Betul ada air putih. Tapi kalau yang meminta itu pengennya susu, kalau nggak dikasih tapi kita punya susu, berdosa, Bang. Bang, masalahnya, Bang, kalau perempuan dewasa, Bang, ada laki-laki dewasa nyusui perempuan dewasa, apa yang akan terjadi, Bang? Yang pasti, Bang, aku pun pernah juga nyusu kayak gitu loh. Oke, Bang. Ini aku putarin sedikit ya, Bang, ya. Klipnya dari Ustadz Khalid Basalamah, Bang, ya, nih. Ya, aku suka. Teman-teman, kalau antum baca ini, kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulughul Maram, Bab menyusui. Gimana, Bang? Apa? Ulangi. Makanya jangan ngomong dulu. Sebentar, Bang, ya. Dikit aja, sedikit. Paling ini cuma 30 menitan, Bang. Bab Radha'ah khusus bab menyusui ini. Khilaf di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW arbi'i, susui si Salim itu. Salim ini sudah balik, gitu kan? Tuh. Ya kan, Bang? Terima dulu. Aku jawab ya. Ah. Apa katanya? Susui si Salim ini. Terus Salim itu sudah balik. Udah. Mau dibilang Ustadz itu kan maunya kalau orang yang lagi kausan, susuilah biar kau tuh berpahala. Itunya, Bang, maksudnya itu, Bang. Berarti, Bang, istri Abang kalau lagi ada pelayan Abang nih, taruhlah dia angkat-angkat lah kan, angkat-angkat berat kan. Haus lah kan. Aduh, Bu majikan, Bu bos, saya haus nih. Boleh lah istri Abang untuk nyusui dia? Ya, ada syaratnya, Bang, boleh. Tapi minimal susu punya miliknya bagus ya. Bahaya, Bang Lima. Bang Lima. Bang, kita bukan ngomong masalah pribadi loh, Bang. Kita ini ngomong masalah agama loh, Bang. Iya. Kalau pribadi Abang aku nggak tahu lah, aku tutup mata lah, Bang. Dalam ajaran Islam yang kutanya, Bang, apa boleh seperti itu, Bang? Jadi kutanya balik sama Abang. Kalau Abang lagi berada di suatu gurun pasir yang betul-betul panas, kita bilang. Abang memang butuh air putih atau air susu, tapi kebetulan air putih nggak ada. Tinggal susu yang ada di situ, ada wanita yang kita bilang airnya itu ada, bisa diminum. Kalau Abang tidak meminum, Abang bisa dipanggil malaikat, Abang mati. Tapi kalau diminum, Abang bisa minum, Abang bisa hidup kembali. Tapi keadaannya bukan gitu loh nih, Bang. Enggak, ini aku tanya sama Abang. Ini aku kasih pilihan sama Abang. Abang kalau minum susu itu Abang haram, Abang berdosa. Enggak, Abang minum, Abang mati. Oke. Itu kalau perkara seperti itu agak sulit, Bang. Agak sulit. Gini, tapi masalahnya gini, ini Salim ini kan dia tidak sedang berada di padang pasir. Kita balik lagi ke Salim. Kita mau balik ke Salim. Kalau saya pun tetap enggak, Bang. Tetap enggak, Bang. Karena gini, air susu itu dia itu bentuknya bukan untuk meredakan haus, Bang. Itu untuk bayi, Bang. Tunggu dulu, berarti Abang jawab, Abang pilih dipanggil malaikat, dipilih ke alam barza, apa Abang hidup kembali? Abang hidup sehat? Saya enggak milih, Bang. Harus Abang pilih, nggak bisa harus Abang pilih. Oke, pilihannya apa aja itu? Kalau Abang minum, Abang berdosa karena bukan muhrim. Kalau tidak Abang minum, Abang tersiksa. Ujung-ujungnya Abang tidak minum. Tidak minum, Bang. Tidak minum. Berarti Abang nggak bisa nge-lab lagi, Abang nggak bisa main TikTok. Gini, masalahnya gini, Bang. Posisi Salim ini kan dia tidak berada di padang pasir. Tidak ada situasi yang mewajibkan dia untuk minum susu itu. Tidak ada situasi yang mendesak supaya dia itu agar bisa lanjut hidupnya karena minum susu itu. Ya kan? Nah, makanya aku tanya tadi, Bang, sebagai ajaran Islam, kita nggak ngomongin, makanya agak serius dikit, Bang. Nggak ngomongin orang per orang, karena sifat-sifat orang beda kan. Menurut ajaran Islam nih, Bang, sesuai dengan hadis ini, bolehkah berarti seorang wanita dewasa menyusui laki-laki yang bukan suaminya? Bang, kalau Abang cerita masalah hadis, tiap ulama ini hadisnya beda-beda loh, Bang. Berarti hadisnya meragukan, Bang? Dibilang meragukan tidak, tapi kalau kita ulama si A hadisnya begini, si B begini, si C begini. Tapi kalau pada dasarnya logikanya manusia hidup, apapun ceritanya, istri kita menyusui yang bukan lakinya atau bukan muhrimnya, itu memang nggak boleh. Tapi ini, Bang, sampai Sahlah itu ngomong begini, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Berarti kan di sini bisa, Bang. Ya, bisa. Tapi gini, Bang, pada dasarnya intinya, udah kita harus lihat yang masuk itu memang orang yang membutuhkan atau tidak.
Kalau memang betul-betul orang yang membutuhkan, dia lapar, dia haus, memang cuma kita yang bisa menolong dia. Oke, nah, oke Bang, aku kasih info nih Bang. Jadi ini perkara cemburu sebenarnya. Jadi di dalam hadis-hadis riwayat yang lain, karena bukan satu ini hadisnya, Bang, ada banyak itu. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu ada banyak. Jadi ceritanya itu begini. Suruh dulu penonton abang pindah kemari Bang. Gini Bang. Jadi perkaranya ini biar dia itu tidak cemburu lagi. Di sini di atas 50 udah, aku mau jawab. Aku nggak mau jawab, ini masih 22. Masih 22. Oke lah Bang, aku pun nggak bisa maksa-maksa penontonku Bang. Masalahnya mereka punya HP masing-masing. Kan nggak bisa aku paksa-paksa. Pindah ke sana. Nggak bisa. Nah, sudah cepat. Udah 50. Kita terima lagi teman-teman. Kita terima lagi meja. Kita kasih semangat dulu. Semangat teman-teman. Oke Bang, jadi ini perkaranya itu sebenarnya masalah cemburu. Nah, cemana? Jadi gini. Jadi suaminya si Sahlah ini kan cemburu gara-gara pelayan laki-lakinya itu ya bebas-bebas keluar masuk rumah gitulah. Padahal dia memang pelayannya sendiri, jadi serba salah lah istrinya ini. Loh itu kan pelayanmu, dia masuk rumah kan gara-gara pelayanmu, kok malah kamu cemburu gitu. Ngadulah dia kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa dia telah dewasa. Nah, di dalam riwayat-riwayat yang lain Bang, bukan cuma nanya ini hadisnya, dikatakan keesokan harinya Sahlah itu datang lagi kepada Rasulullah mengatakan, sekarang kecemburuan itu, raut wajah cemburu itu sudah hilang dari wajah Abu Huzaifah. Jadi biar nggak cemburu lagi Abu Huzaifah itu, disuruh susui. Jadi, kutanya dulu sama Abang ini ya. Tanya sama Abang. Mana enak air putih sama susu? Iya enak air putih Bang. Aku tanya sekali lagi sama Bang, mana enak air putih sama air susu yang dikandung istri kita? Ya enak air putih Bang, aku nggak pernah ngerasain air ASI waktu aku kecilnya, aduh Bang. Kalau bayi kita nyusu netek, tapi nggak tahu rasanya kayak apa, udah lupa. Kalau udah dewasa nggak pernah lagi Bang. Abang sudah beristri? Iya. Abang sudah beristri? Iya. Mana enak air putih dari istri kita atau air putih dari dapur? Air putih Bang. Iya, air putih dari istri atau air putih dari dapur? Itu maksudku. Ya lebih enak air putih dari dapur. Lebih enak air putih dari dapur. Kalau aku lebih enak air putih dari istriku, kalian setuju nggak di sini? Setuju nggak kalau air putih dari istri itu lebih enak ketimbang air dapur? Menurutku air di dapur. Air di dapur lebih murni. Kalau susu itu Bang gini. Kalau susu itu Bang cocoknya untuk bayi. Bang, kalau orang dewasa bahkan kena susu bisa sampai begitu, ngerasa aneh rasanya gitu Bang. Itu namanya air susu udah umur 40 tahun ke atas Bang, udah sepet. Bahaya Bang ini Bang. Gawat ini. Tapi gini Bang, kita kembali ini loh Bang. Coba kita dengar penjelasannya Ustadz Khalid. Ini Bang. Tuh sambil kasih kipatnya saudara-saudara. Bang, percayalah gipmu tidak akan bisa melebihi gipku di sini Bang. Tap layarku di sini lebih kenceng Bang. Ya. Cuman jangan kamu merasa kuat di situ. Bang, berapa di sana Bang? Berapa di sana? Berapa di sini? Belum berakhir semua itu, jangan. Lihat tuh makin kencang kan tempatku kan. Wah, lihat tuh udah jauh Bang. Kalah Bang, udah keok jauh. Ketinggalan Bang. Ini baru kata ALS lawan pesawat Bang. Buruk. Jadi kutanya kau dulu Bang Edis, kalau kau kalah nanti di akhir, apa mau kau buat? Kalau aku kalah, aku ngesot lah. Ngesot aku dari Amplas sampai Samosir, ngesot. Nah, aku mau kalau kau kalah. Bingung. Aku mau kalau kau kalah. Kau kasih dulu kami hafalan doa untuk biar istri nggak marah kalau kami nyusu di luar. Bang, aku kasih ayat ada. Aku kasih ayat. Mau? Apa? Ada ayatnya. Biar istri nggak marah ada. Aku mau dengar ayatmu kalau penonton. Oke, baik. Kubacakan ya Bang ya. Kubacakan nih Bang. Anisa. Bentar ya. 24. Kubacakan ya Bang ya. Nih. Jadi kalau istri Abang nanti macam-macam kasih ayat ini. Tunggu jangan kau baca dulu. Kita main lagi. Oke, biasa dibaca kau. Baik. Ayo kita terima, kita jabanin dia. Kita jabanin sampai mana? Yuk, ya.
Artinya surat An-Nisa ayat ke-24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri. Perhatikan nih Bang. Tunggu. Woi, jangan kasih laku mawar-mawar, woi. Budak. Budak sebenarnya. Tapi teman-teman, memang kalau TikTok ini teman-teman, kalau nggak ada gip-gip itu nggak semangat. Betul yang dibilang abang ini memang betul itu. Cuma bikin semangat memang. Tapi walaupun nggak ada pun Bang, tetap maju terus Bang. Jalan terus. Walaupun nggak ada orang kasih syukur. Tapi dinikahi Bang, bukan berzina loh, dibilang ke depan istri nih. Dan dihalalkan bagi kamu di sini ada laki-laki Bang ya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah. Tunggu. Gimana? Aku bilang diharamkan, tapi kalau dia memang halal lah. Iya. Tadi kan abang bilang, gimana caranya biar istri-istri tidak marah kalau abang menyusu di luar, betul? Ya. Nah, makanya abang cari istri-istri dengan uang yang abang miliki. Nikah lagi. Iya, iyalah gimana? Ajaran tapi, apa ya? Bang, tapi abang muslim, gimana sih abang nih? Emang betul. Ini kita cakap serius ya dulu ya. Emang yang namanya istri lebih dari satu tuh boleh. Asal kita katanya harus bisa menyeimbangi. Tapi istri itu apa ridho? Bang, menurut Ustadz Abdul Somad. Tunggu stop. Woi, gip lah. Bang, menurut tunggu, belum digip lah, woi. Gip lah. Ya, menurut Ustadz Abdul Somad, apakah perlu minta izin kepada istri kalau ingin menikah lagi? Nah, Ustadz Abdul Somad mengatakan begini, kalau saya laki-laki, pergi taruhlah ke luar kota atau kemana, saya mau nikah lagi di sana, perlukah minta izin kepada istri pertama? Tidak perlu, kata Abdul Somad. Kalau diceraikan kan tinggal talak saja. Misalnya abang gini, taruhlah abang pergi ke puncak Bogor, oke? Pernah kalah dia ya, bijang juga ini. Bang, abang tahu nggak? Kalau abang pergi ke puncak, misalnya abang lihat nanti, abang misalnya orang Arab nih, ya kan? Nah, abang pergilah ke puncak. Nah, abang lihatlah di situ misalnya ada gadis cantik. Tunggu, belum ada yang ngegip, tunggu. Jangan udah, jalan terus itu gipmu, Bang. Itu. Nah, gini. Jadi setelah itu abang ambil istri di puncak itu. Tapi dinikahi Bang, bukan berzina loh, dibilang. Dinikahi, dikasih mahar. Sudah? Nah, sebulan kemudian abang mau pulang. Abang talak dia, abang ceraikan. Udah cerai ya? Kan sudah aku kasih maharnya. Boleh nggak begitu Bang? Kan nikah kemarin, nikah. Cuman sebulan, udah abang talak aja kan. Kalau mau ceraikan tinggal talak, betul? Kasihan anak orang, woi. Kau pun ada. Iya. Tapi istrinya, tapi dia merasa ridho kok. Kalau dia merasa ridho gimana? Tapi aku tanya dulu sama kau Bang. Kau muslim? Tadi kan sudah aku bilang sama abang. Aku kan sebagai non-muslim, makanya aku bertanya sama abang. Oh, jadi gini. Memang kalau di dalam tapi kau non-muslim kok? Kan belajar, Bang. Oh, iya. Ini kita saling bertanya. Tunggu, belum ada yang ngejip lah kalian. Tunggu. Belum ada yang ngejip. Nah, bisa kita bahas. Belum ada yang ngejip ya. Belum ada yang ngejip. Nggak bisa kita bahas. Oke, kita bahas ya. Jadi aku tanya dulu sama abang kan non-muslim nih. Aku tahu juga. Kalian nggak ada yang namanya perceraian, maksudnya pernah aku dengar cerai itu orang non-muslim katanya nggak bisa cerai, itu betul? Kalau di dalam Bible memang nggak bisa Bang. Jadi peraturannya begini, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Oke. Kecuali si istri itu meninggal lah. Kalau meninggal maka si suami bisa nikah lagi. Tunggu Bang, belum ada yang ngejip. Ini kan biar ada kali dua, tunggu belum ada yang ngejip. Tadi aku mau tahu itu dulu, tunggu belum ada yang ngejip. Kau tahan dulu, cakap lu. Kau tahan.
Gimana? Ya seperti tadi, kalau dia istrinya sudah meninggal atau suaminya sudah meninggal, ya pastilah bisa nikah lagi. Gitu. Kalau istrinya masih ada, orang tua mau cerai. Sebenarnya nggak boleh bang, sebetulnya. Kecuali nggak capek ini tunggu. Jangan ini orang ini. Kecuali karena zina bang ya. Kalau karena perzinahan bisa diceraikan. Maksudnya enggak, tapi yang pernah ku dengar lah ya. Katanya kalau misalkan non muslim itu cerai katanya nggak bisa. Ya kayak yang abang bilang tuh, mungkin kalau istrinya sudah tiada, sudah dipanggil bapak di atas, dia baru boleh nikah lagi. Gitu. Gini, kalau masalah rumah tangga, ekonomi apa itu nggak bisa. Kalau perzinahan boleh. Seperti itu. Tapi nah kalau ini orang nggak ngegip lagi apa banyak. Nah gini bang, tadi kan gini bang, abang kan pengen tadi supaya abang pengen cari susu, ya kan? Betul? Nah, cerita susu nanti sebentar kita. Aku tanya kalian dulu. Kalau misalkan di agama non muslim, kalian itu dibolehkan nggak kalian itu cerai di agama atau di negara? Itu. Kalau dalam agama pasti, di dalam negara pasti ada bang, pasti ada. Tapi kalau negara ya boleh. Tapi kalau dalam agama sebenarnya nggak bisa. Makanya kalau gereja biasanya dia nggak akan mau kalau menikahkan orang yang udah bercerai. Kecuali gereja-gereja yang ya tertentu lah mungkin ada bisa. Tapi kalau setahu saya nggak ada bang gereja yang mau nikahin kayak gitu. Aku pernah ada kenalan ya termasuk inilah dekat lah sama aku ya. Dia cerita begini. Dis banyak loh, ada orang-orang seperti itu datang ke tempat saya pengen dinikahin, pengen dapat surat pernikahan dari gereja saya. Tapi nggak aku kasih, karena ternyata setelah aku selidiki dia cerai tadinya gitu. Mana lagi bang, tahan. Bang, tunggu dulu. Ini udah gas, cepat. Nah, ini tahu juga ini memang. Nah, jadi intinya kalau secara negara pasti tetap boleh itu di negara. Sama juga bang, di dalam Islam kan tidak boleh keluar dari agama Islam. Tapi kalau dari negara boleh-boleh aja gitu. Karena peraturan negara sama agama itu nggak selalu sama gitu. Karena kita kan tidak menganut sistem hukum agama. Kita menganut sistem negara. Hukum agama itu hanya sebagai sumber-sumber, tapi dia sifatnya itu tidak nomor satu gitu bang. Oke. Nah sekarang gini bang, aku pengen nunjukin tadi bang ya, biar nanti kalau istri abang marah, coba abang putarkan dulu nih, dengarkan bang, sebentar aja bang ya. Tunggu jangan dulu, belum ada yang ngegip. Nggak mau. Ini udah catat ini, udah catat. Belum selesai catatan kita. Nah, oke, kita dengar ya. Kawin tanpa pengetahuan istri pertama sah atau tak sah? Bentar. Teman nikah istri pertama tak tahu sah atau tak sah? Kena jawab. Apa lagi? Ada mempelai lelaki, ada wali, ada mahar, ada saksi dua, ada ijab dan kabul. Sah menurut mereka. Ada tak di situ tertulis rukun nikah 1, izin bini pertama? Mana ada? Wajib lah, biar bisa dengar aku wajib lah. Video jangan dikatkan dipotong. Tapi sebab rata-rata tempat banyak lelaki tak bertanggung jawab. Di mana bumi dipijak, di situ bini bertambah. Nah dengarkan bang. Jadi menurut Abdul Somad bang, rukun nikah itu nggak ada bang izin istri bang. Jadi kalau misalnya nih abang pergi ke puncak, ya kan? Abang ambil istri lagi di situ, abang nikahi dia, kasih mahar, ada wali, ada ijab dan kabul, sah. Nah perkara nanti bisa ku jawab. Sebentar bang. Biar ku jawab. Biar ku jawab. Perkara nanti abang sebulan sudah bosan, abang talaklah dia. Asal, nah tadi kan abang bilang, oh, kasihan anak orang. Kalau dia ridho bang, yang penting kan udah dikasih sama abang duit. Nggak masalah bang. Gitu loh. Minimal capek biar ku jawab ini, biar ku jawab. Minimal mawar bang. Ya, Mawar itu berapa bang nilainya bang kalau mawar bang? Mana ada 1 poin bang. Kalau mawar kalau nggak salah 1.000 perak ya? Mana sampai bang 1.000 perak? Enggak, mereka beli 1.000 tapi sampai kita itu cuma 400 perak kan? Hah? Gimana bang? Karena kan dipotong separuh sama TikTok kan? Iya. Iya, jadi mereka beli 1.000, kita cuma terima 400 perak. Itu pun nanti kalau udah pindah dimasukin ke rekening, motong lagi. Jadi kita terima cuma 30%. Oh, itu aku nggak tahu bang. Iya bang, aku udah hitung kok. Memang kayak gitu bang. Woi kan tinggal kemarin lagi. Woi ini bang, aku ada yang mau tanya masalah di kepercayaan orang abang. Ya nggak apa-apa. Silakan bang.
Woi pindah lah kalian kemarin, minimal penontonku 70 orang lah. Tadi abang bilang katanya 50, udah lebih 50 loh bang. Ini abang tahu bang. 43 karena abang kurang greget. Kurang greget. Tapi ini belum selesai bang bacaan kita bang. Ini belum selesai bang. Yang tadi biar istri nggak marah. Gimana itu? Oke, aku bacakan lagi bang ya. Anissa 24. Bentar, belum ada ngasih mawar bang. Bentar. Barusan tadi topi loh bang. Topi lebih tinggi bang daripada mawar bang. Udah cepat bang. Ini baru sampai tadi. Udah cepat. Nih, dihalalkan bagi kamu laki-laki ya, laki-laki muslim. Selain yang demikian itu, yang di atas tadi, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah perhatikan ayat yang ini. Tadi kan abang bilang setelah dinikahi terus diceraikan gimana? Nah ini ayat ini jawabannya. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Nah ini jawabannya bang. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau misalnya gini bang, abang pergi ke puncak, bawa uang taruhlah misalnya berapa juta gitu kan. Nah terus abang nikah lah di situ. Istri pertama nggak perlu tahu bang, kata Abdul Somad tadi. Kan nggak ada dalam rukun nikah itu atas izin pertama. Yang penting satu, ada wali, ada saksi, ada ijab dan qabul. Sahlah pernikahan itu. Tak perlu istri pertama ada di situ untuk mengesahnya perkawinan. Nah, setelah 1 bulan nanti abang di situ, abang mau pulang lah misalnya ke Medan, ya kan? Abang ceraikanlah dia dulu. Talak cerai. Betul? Betul. Ya nah, kalau pas nikah datang istri pertama ya viral lah bang, viral. Makanya istri pertama jangan tahu lah bang. Woi tetek layar mawar dip lah. Jadi kalau menurut ajaran Islam bang, nikah siri itu sah bang. Jawab, woi jawab. Oke, tadi abang bilang nikah siri sah atau enggak kan? Kalau nikah siri itu, ini kita cakap serius ya woi. Ya. Kalau nikah siri itu kalau untuk di agama Islam, kita ambil zina lah itu sah. Tapi kalau untuk betul, saya setuju. Yang kasihan itu nanti anaknya. Kenapa aku bilang anaknya kasihan? Kalau memang jadi istilahnya nggak ada namanya anak haram, tapi nanti ketika kita bilang si ayahnya nanti sudah tiada, udah. Ini yang aku tahu ya bang, yang aku tahu. Ketika ayahnya sudah tiada, si anak ini nggak dapat harta gono gini. Tapi kan bisa bang, menikah nggak perlu harus punya anak bang. Menikah? Nggak harus punya anak. Kan kita sudah tahu nikahnya kan hanya semacam temporary gitu. Jip lah woi. Tapi kan bisa bang, dengan perjanjian ya. Jip lah woi. Dengan perjanjian bahwa nikahnya itu tidak perlu punya anak dan hanya sebulan saja. Bang, bisa nggak? Ya bisa sih bang. Kalau kayak gitu bang, aku udah pernah kulaku itu bang. Nggak nikah siri. Itu namanya nikah mut'ah bang. Tahu nggak bang nikah mut'ah? Nikah mut'ah. Itu bukan nikah mut'ah aku bilang bang. Itu bukan nikah mut'ah. Itu namanya nikah muntah kucing. Bukan muntah loh bang. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu. Tunggu dulu. Iya, kok kalian tengok lah tuh bisa. Tunggu kita capek kali. Tunggu dulu bang. Orang ini kok enak aja nonton nggak mau. Udah. Bang, nggak boleh bang begitu. Penonton itu bang, kerelaan hati mereka bang mau ngasih. Nggak ngasih pun nggak apa-apa. Cuman. Orang tuh mau berpahala nggak? Kutanya. Iya kan nggak semua bang, nggak semua loh dari mereka itu mampu bang. Gitu loh. Nggak semua dari penonton. Belum selesai gitu. Kalau mereka mau ngasih ya ngasih bang. Kalau nggak ngasih jangan dipaksa bang. Memang bang. Biar abang tahu ya bang. Kalau sesuatu yang dipaksa itu memang tidak ada enaknya. Tapi setelah kita paksa, dia sudah merasakan dipaksa itu enak. Bahaya. Dipaksa bang. Besoknya bang, bukan kita yang nelpon bang. Dia pura-pura di WA-nya, Wak. Abang di mana katanya? Udah dia pura-pura. Oke bang, kembali ke ini tadi bang. Jadi besok bang, kalau misalnya istri abang marah, ya kan? Kau di sana ada wanita. Kalau nanti ku bacakan nggak ada asiatnya, makin parah. Inbox bang.
Aku nanti yang ini sama dia, Bang. Kau berani kau menantang Al-Qur'an gitu, Bang. Nih di sini dikatakan begini. Dihalalkan bagi kamu, kan halal, Bang. Betul? Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, maksudnya yang di atas tadi, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Betul? Iya. Nah, jadi kalau nanti misalnya istri abang marah-marah, kau udah ada perempuan lagi di sana, aku kan boleh mencari istri-istri dengan harta yang kumiliki, gimana? Boleh nggak? Ya, aku belum yakin kalau kayak gitu. Aku bacakan, Bang. An-Nisa ayat ke-24. Tunggu, hadisnya ada ini, hadisnya ada. Ini malah Al-Quran, Bang, bukan hadis lagi, ini Al-Quran, ini lebih tinggi, Bang. Tunggu dulu, aku enggak, ini masalahnya kalau nanti enggak manjur. Bang, kalau sudah Al-Quran, Bang, mana berani, Bang? Mana berani seorang muslimah menantang Al-Quran? Sudah kafir nanti dia, Bang. Betul? Ya. Iyalah, kafir lah hukumnya kalau dia menantang firman Allah. Saya bacakan nih. Dan ini yang diharamkan, Bang, ya. Diharamkan. Bang, penontonku turun nih, Bang. Sambil kita lanjut nanti naik sendiri, Bang, ya. Diharamkan. Minimal 70 orang lah penontonku, tunggu dulu, Bang. Nonton orang ratusan di situ. Di sini yang nonton udah 1.100, Bang. Nggak bisa kan pindah seperempatnya gitu. Bang, kalau penonton yang dipaksa-paksa itu cuma sehari rame, Bang. Besok nggak rame lagi. Jadi kalau penonton itu, Bang, harus yang murni-murni, Bang, yang konstan aja, pelan. Ini penonton abang murni semua nih, Bang, ada robot, Bang, ya. Murni semua ini penontonku. Aku malah nggak kenal robot-robot itu apa, nggak aku kenal itu apa. Tunggu dulu, Bang. Suruh dulu pindah seperempat aja di sini. Ya udahlah, pindahlah sebagian dari kalian yang mau pindah ke channel dia, woi. Udah anu dia. Nah, sambil kubacakan ya, nanti mereka sambil hijrah itu ke sana. Nih, Bang. Diharamkan juga diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu. Berarti abang nggak boleh mengawini perempuan yang sudah ada suaminya. Nah, jangan salah, Bang. Abang jangan salah. Abang jangan salah. Boleh, Bang. Jangan salah, Bang. Boleh. Boleh gimana nih, Abang? Kalau abang bilang boleh, kalau Quran bilang nggak boleh. Nah ini. Nah sekarang gini, yang dihalalkan ini, Bang, dan dihalalkan ini kasih sama istri abang nih, dan dihalalkan bagi kamu. Ini berarti gue bilang nanti sama biniku ya. Dihalalkan bagi kamu, maksudnya laki-laki, ya, orang-orang yang beriman laki-laki. Selain yang demikian itu, mencari istri-istri dengan harta yang kamu miliki untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi abang itu sah mencari istri dengan harta yang abang punya. Enggak, maksudku nanti ngomong sama bini gue, cuman awalnya. Kalau menurut Abdul Somad tidak perlu ngomong, Bang, kalau menikah lagi. Hah? Tidak perlu ngomong, karena apa? Karena sahnya pernikahan, sahnya perkawinan itu gimana? Sahnya perkawinan itu, Bang, tidak ditentukan dari izin istri pertama. Selagi perkawinan abang yang nanti yang di lain tempat itu ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, maka sahlah pernikahan itu. Nah nanti, Bang, kalau istri abang udah telepon, kok nggak pulang-pulang kau ujian? Di mana kau ujian nggak pulang-pulang ujian? Sah nggak abang menceraikan istri itu menurut Islam? Sah nggak? Jadi ku tanya lu sama kau, Bang. Udah. Ini kalau kau tahu lah, kau kasih tahu di sini. Jadi penonton di sini bisa tahu. Cuman lah awalnya kita mau ngomong sama istri, aku pengen nikah lagi. Nah, cuman kalau nggak dilempar dia pakai batu dulu. Bang, bilang begini. Bang, aku ada hadisnya lagi. Ada hadisnya. Oh, lupa aku kasih sama Bang nih. Tunggu. Kalau ada hadis kita catat. Oke lah, mantap. Aku kasih Bang hadisnya nih ya. Nih, hadis. Oke, catat Bang ya. Tunggu, Bang. Tunggu ya. Biar apa hadisnya, Bang? Sebentar, Bang. Wajib lah, biar ku catat, kalian pun. Dukung. Setidaknya bisa untuk modal ini loh, modal nikah, modal beli baju. Ya, begitulah teman-teman ya. Nampaknya orangnya itu dia hanya cari-cari koin saja, teman-teman. Makanya udah banyak juga yang protes. Gantilah, udah itu kayaknya orang yang nggak beres itu. Tapi tetap aja ku tanggapi, teman-teman. Karena kan dia biar mengerti gitu loh, apa yang ada tertulis di tempat dia begitu, teman-teman. Oke lah teman-teman, itu saja dulu ya, teman-teman. Saya masih bingung gimana caranya membuat video itu tidak kepotong kepalanya. Tapi saya nggak tahu caranya bagaimana, teman-teman.
Kalau saya besarkan dia terlalu besar, kalau saya kecilkan terlalu kecil. Nggak bisa dia pas begitu di sama-sama di atas kepala potongan videonya. Makanya hilang jidatnya begitu teman-teman. Ya sudahlah itu teman-teman, saya pindah perangkat, jadi ternyata saya nggak bisa ngedit video saya yang kemarin, akhirnya saya hapus teman-teman karena terlalu panjang. Yang ini biarlah saya biarkan semacam ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.